Haleluya, haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua menjadi orang-orang yang hebat dan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas dukungan teman-teman atas channel TV Laskar Kristus ini, dan kiranya channel TV Laskar Kristus ini terus berkumandang ya, untuk membela iman kita dan juga untuk mengungkap dan membongkar setiap kebohongan-kebohongan para ustadz yang suka mengklaim, bahkan juga berbohong ya, bahkan mereka yang mualaf teman-teman sekalian, untuk mencari panggung, mencari uang, mencari makanan mereka harus menistakan agama Kristen. Mereka harus bersaksi dusta. Saat ini teman-teman sekalian, ada begitu banyak sekali video kita melihat itu ada orang-orang China yang mualaf masuk ke agama Islam. Ternyata ya, Cina tetaplah Cina. Dan juga kata Yaya Waloni, ular tetaplah ular. Nah, apa maksudnya teman-teman semua? Yaya Waloni itu ya menganggap orang-orang China ini pengkhianat bangsa Indonesia. Ya, mereka merusak ya, mereka yang memberikan dampak yang tidak bagus untuk negara kita ini teman-teman semua. Ini saya juga heran, ceramah semacam ini banyak penggemarnya. Bahkan saya melihat ada banyak tokoh-tokoh agama Islam yang justru diam saja. Dan tentu dalam setiap ceramah Ustadz Waloni, saya terlalu yakin para aparat kepolisian juga ikut serta di dalamnya. Nah teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yaya Waloni tentang orang China dan juga tentang mereka yang mualaf. Berikut videonya. Berjuang untuk Ustadz Yaya Waloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Tadi adu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Kalau kami ini susah, kami ini anak militer, bapak saya tentara, jadi tidak akan luntur cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak akan luntur. Apalagi ditambah dengan begitu masuk Islam jadi penceramah, Allahu Akbar, menyatu di dalam jiwa, tambah semakin kuat. Tetap berjuang untuk Ustadz Yaya Waloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Berjuang untuk Ustadz Yaya Waloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Berjuang untuk Ustadz Yaya Waloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Ya teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan. Yang terakhir yang saya ulang-ulang teman-teman, itulah Ustadz Ko Agus ya, Ko Agus Tan. Ko Agus Tan ini dia adalah orang China, orang Tionghoa teman-teman, yang dulunya dia Kristen dan menjadi mualaf masuk ke agama Islam. Dan perhatikan semangatnya untuk membela Yaya Waloni. Tetap berjuang untuk membela Yaya Waloni, jangan kendor ya, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Tapi teman-teman, Yaya Waloni berkata, ular tetaplah ular, Cina tetaplah Cina. Di awal tadi katakan yang berkhianat di bangsa ini, karena sudah terbongkar katanya, itu Cina yang bermain semuanya. Ya, maka ya orang-orang China itu tetaplah ular katanya ya. Jadi dia tetap menganggap bahwa nilai orang China itu tidak ada walaupun sudah masuk Islam teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Saya juga baru tahu ya, baru tahu gitu ya. Misalnya ada orang penjahat teman-teman sekalian lalu masuk ke Islam, itu tetap tidak diakui teman-teman. Dia tetaplah ular ya, tetaplah ular. Nah sebenarnya kalau saya mau menganalisis, ini Yaya Waloni sedang menapar pipinya sendiri. Karena apa? Karena Yaya Waloni dulunya kafir ya. Selalu dikatakan orang Kristen kan kafir ya, walaupun tidak demikian. Tapi dia dulu orang yang tidak cinta Islam. Dan akhirnya dia masuk ke agama Islam. Pertanyaannya sekarang, apakah Yaya Waloni menjadi orang baik? Tidak. Kafir tetaplah kafir. Seperti dikatakan tadi, orang Cina itu yang berkhianat, yang gitu. Walaupun udah mualaf masuk Islam. Ya ular tetaplah ular.
ular tetaplah ular ya. Dan ada dua hal teman-teman sekalian. Yang pertama itu dia memberikan sebuah statement untuk menjelekkan suku Cina ya, atau negara orang-orang China yang ada di negara kita. Dan yang kedua, dia justru memuji dirinya sendiri. Dia berasal dari keturunan itu ya. Dia anak tentara yang sudah tertanam dalam hatinya cinta terhadap NKRI. Padahal teman-teman semua, kita melihat ceramah-ceramahnya justru banyak menghancurkan NKRI ini. Di mana dia menyindir, dia menghina, menistakan semua kepemerintahan-kepemerintahan, termasuk Ibu Megawati, termasuk Presiden Jokowi, juga Maruf Amin saat ini teman-teman sekalian, wakil presiden. Itu terus dihina oleh Yaya Waloni. Sebenarnya ular beludak itu siapa ya? Ular beludak itu yaitu Yaya Waloni. Ini perusak bangsa. Makanya kita bersyukur teman-teman semua, negara kita akan aman setelah dia sudah diamankan. Kita melihat tidak ada video-video lagi yang kontradiksi, tidak ada video-video lagi yang menghina setelah Yaya Waloni sudah diamankan. Ya, tinggal video-video lamanya teman-teman semua, dan menjadi hiburan buat kita. Dan kita gunakan video-videonya ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti yang diajarkan oleh Waloni ini. Karena ada banyak Waloni lain di luar sana. Nah jadi teman-teman, sangat jelas sekali perbedaannya, dan di sini kita paham. Kalau di dalam Kristen teman-teman, kita tetap mengasihi. Kita tidak membedakan entah dia suku Cina, entah itu dia suku Negro, suku Papua. Apalagi kalau dia orang Indonesia teman-teman. Orang Kristen tidak membeda-bedakan. Tetap sama, kita tetap mengasihi. Orang yang berbeda iman dengan kita saja kita mengasihi. Termasuk Yaya Waloni. Orang Kristen sangat mengasihi Anda Yaya Waloni. Walaupun saudara menghina kami, menghina Tuhan kami, menghina kitab suci kami, kau katakan sebagai kitab palsu, kami tetap mengasihi saudara. Tubuh saudara berharga buat kami. Ya, nyawa saudara berharga bagi kami. Kami tetap mengampuni Anda jika saudara bertobat. Jika saudara mau percaya, mau meninggalkan ceramah-ceramah jelekmu, juga watak ya kurang ajarmu itu. Karena yang dibenci oleh orang Kristen bukanlah tubuhmu, ya bukanlah pribadimu Yaya Waloni, tapi yang dibenci oleh orang Kristen, yang tidak disukai oleh orang Kristen, itu ceramahmu, mulutmu, hatimu itu yang busuk, pikiranmu itu, pola pikirmu itu, ya. Dan kamu menyeret banyak orang untuk ikut program bodohmu. Engkau menyesatkan banyak umat Islam dengan kebodohanmu. Ini yang kita benci dari Anda. Anda yang memicu perkelahian antar umat beragama di Indonesia ini. Kita kembali kepada topik, kembali ke laptop ya. Orang China teman-teman semua, saya melihat justru ya banyak jasa orang China juga di NKRI ini. Ya, kita melihat ya, kita ambil contoh saja seperti Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Teman-teman semua, ya, Pak Ahok. Kita melihat teman-teman semua apa yang dilakukannya di Indonesia ini. Gitu ya, memajukan Indonesia, cinta terhadap tanah air ini. Tapi Yaya Waloni, dia berkata orang China, ini menyerang pribadi. Ini menaruh kebencian dan mengajak umat secara tidak langsung, mengajak umat yang mendengarkannya, ayo kita berbondong-bondong untuk membenci orang China. Ya, ini salah teman-teman semua. Kita harus mengasihi sesama kita manusia, entah dia suku apa saja, warna kulitnya, ya, gaya bahasanya, kita tetap mengasihinya. Ini ajaran Kristen. Ya, saya tidak tahu kalau seandainya ajaran Yaya Waloni ini dikatakan sebagai ajaran Islam, ya, saya sangat heran. Tapi saya hanya berharap Yaya Waloni tidak sedang mewakili ajaran Islam. Ya, oke teman-teman ya, kita setuju ya. Yaya Waloni tidak sedang ya mewakili ajaran Islam, tapi oknum ini. Ya, Yaya Waloni ini oknum yang memecah belah antar umat. Jadi hati-hatilah.
Teman-teman, ada satu video pendeknya yaitu Ustadz itu ya, ada Ustadz Felix, ada Coach Stephen juga yang terus berjuang untuk membela Islam, berbondong-bondong untuk menjuang Islam, walaupun teman-teman ya makanannya setiap hari ketika berceramah Alkitab, membusukkan Alkitab, menjelekkan Alkitab, berbohong, pernah dibayar 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 1 triliun, dikasih mobil, dikasih ini semua, asal kembali kepada Kristen. Ini sebagai gaya mereka. Rata-rata semua ini mereka gunakan sebagai metode mereka untuk menipu orang Islam, menipu umat Islam yang sedang mendengarkan mereka. Ya, teman-teman sekalian, dengarkan apa yang dikatakan oleh Waloni. Ular tetaplah ular. Ko Agustan, dengarkan baik-baik, dengarkan video ini, sebarkan teman-teman video ini biar sampai kepada Agustan. Dengarkan baik, Anda tetaplah ular. Kalau Anda pengkhianat bangsa, maka Anda tetaplah pengkhianat bangsa. Walaupun saudara sudah menjadi percaya kepada ajaran Islam dan saudara dikatakan sebagai mu'alaf, percaya kepada Allah dan juga kepada Muhammad, silakan. Tapi Yahya Waloni tidak mengakui Anda sebagai orang Islam, tapi dia tetap berkata Anda adalah ular. Ular tetaplah ular. Nah, jadi teman-teman semua, video kali ini kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.